Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kamu harus menggunakan kelebihan mereka sebanyak mungkin sebagai Master Roh, dan kita tidak bisa melemahkan kekuatan kita sendiri karena menggunakan alat jiwa. Ya, BB menjawab dengan hormat. Pratua Swan melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi kalau begitu, Wutong baru di sini, jadi kalian harus menjaganya." Wu Yuhao dan BB meninggalkan pavilion Dewa Laut dan Tang Wutong mengikutinya. BB menoleh ke arah Tang Wutong dan berkata, "Guru Wutong, izinkan aku memperkenalkan teman-teman kami kepadamu." Ekspresi Tang Wutong dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa, namun BB bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresinya dan memperkenalkan semua orang satu persatu. Tang Wutong mendengus keras ketika BB memperkenalkan Su Shenxue dan jelas bahwa dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Ekspresi Tang Wutong hanya menjadi sedikit lebih lembut ketika BB memperkenalkan para gadis. "Ayo berangkat sekarang kalau begitu. Yuhao, apakah kita akan pergi ke Pagoda Roh secara langsung atau apakah kita akan pergi ke hutan Stardo?" Wu Yuhao berkata, "Ayo pergi ke Pagoda Roh terlebih dahulu. Meskipun Pagoda Roh belum selesai, semua pihak yang berkuasa telah pindah. Angsa Zamrud selalu ada di sana untuk mewakili hutan Stardo dan lebih mudah untuk memintanya menemukan monster roh yang cocok. Angsa Zamrud dapat dikatakan sebagai salah satu binatang roh yang paling masuk akal, dan dia sangat mendukung Pagoda Roh sejak organisasi telah didirikan. Dia telah melakukan banyak pekerjaan di sisi monster roh." Mereka meninggalkan akademi dan memasuki kota baru Shrik. Setelah semua pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan selama periode waktu ini, dan di samping investasi yang tak terukur dari berbagai asosiasi perdagangan besar dan kota Shrik sendiri, kota baru Shrik mulai terbentuk. Situs konstruksi berada dalam ayunan penuh dengan aktivitas di mana-mana. BB menyesali. Setelah kota baru ini benar-benar dibangun, skala Shrik akan cukup untuk dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran lain. Meskipun kita masih lebih kecil daripada kota cahaya, posisi kita sebagai pusat benua akan secara bertahap diperkuat di masa depan. Menurutku, kota baru akan lengkap hanya dalam 2 atau 3 tahun. Wu Yuhao menghela nafas dan berkata, "Ada prasyarat bahwa kota baru tidak dihancurkan oleh api perang." BB meliriknya dan berkata, "Adik junior, kamu tampaknya sangat pesimis terhadap kekaisaran Tianhun. Mereka mendapat dukungan dari sekte tubuh. Apakah mereka benar-benar lemah?" Wu Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Bukan karena kekaisaran Tianhun itu lemah, tetapi bahwa alat jiwa kekaisaran Ryu terlalu kuat. Setelah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 muncul di medan perang, setidaknya untuk saat ini tidak ada satupun kekuatan atau entitas yang dapat memblokir atau bertahan melawannya. Bahkan Dolo Transcendent tidak mungkin dapat berbenturan langsung dengan hal-hal itu. Sulit untuk mengatakan berapa banyak meriam jiwa stasioner kelas 9 yang dimiliki kekaisaran Ryu di gudang senjata mereka. Aku merasa bahwa Ryu tidak mungkin memiliki kurang dari 10 dari mereka. Ketika mereka menyerang kekaisaran Starlo, 3 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 membuka celah besar di pegunungan Mingdo. Dalam hal keuntungan geografis dan topografis, kekaisaran Tianhun lebih lemah daripada kekaisaran Starlo, dan jika Legion Instru Jiwa kekaisaran Ryu muncul di medan perang sekarang, mereka mungkin menerobos pertahanan kekaisaran Tianhun seperti pisau panas melalui mentega." BB mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Jangan khawatir, kami akan mengumpulkan pasukan Instru Jiwa secepat mungkin. Namun kamu juga akrab dengan keadaan Sekte Tang. Kita memiliki kerusuhan untuk alat jiwa tingkat menengah dan rendah, sehingga teknologi kami tidak jauh lebih buruk daripada kekaisaran Ryu. Tetapi dalam hal alat jiwa tingkat tinggi..." Wu Yuhao sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti, karena itu aku akan memberikan perhatian khusus ketika aku kembali ke garis depan. Kerusuhan sangat gembira tentang alat jiwa pengintaian super tinggi yang aku berikan kepadanya kemarin.
Yang benar adalah bahwa Guru Xuan tidak hanya bersemangat, matanya berbinar ketika dia berseru kepada Huo Yuhao. Semakin banyak semakin baik. Huo Yuhao dan Bebe terus mendiskusikan situasi dalam keadaan benua saat ini saat mereka terbang menuju Pagoda Roh. Pagoda Roh masih menjalani konstruksi, tetapi 2 lantai paling bawah telah selesai. 2 lantai ini akan direnovasi menjadi markas Pagoda Roh. Seperti yang dikatakan oleh Huo Yuhao, angsa Zamrud adalah perwakilan hutan Stardo dan dia telah menempatkan dirinya di sini sepanjang waktu. Huo Yuhao memberitahunya apa yang dilakukan di sini dan menerima dukungan Biji. Huo Yuhao bukan lagi manusia di mata Biji. Sebaliknya, dia adalah titik penghubung yang menghubungkan manusia dan dunia monster roh. Tanpa penelitiannya, Pagoda Roh tidak akan muncul, dan karena ia juga memiliki kekuatan takdir yang ia peroleh dari Kaisar Binatang Takdir, ia adalah seseorang yang harus dilindungi oleh semua monster roh. Oleh karena itu, Biji sangat siap untuk membantunya mencari roh yang cocok. Ada 3 orang dalam kelompoknya yang membutuhkan roh: Bebe, Susansi, dan Jiang Nanan. Dan mereka bertiga, Bebe dan Susansi, telah berada di peringkat 70 untuk beberapa waktu. Jiang Nanan baru saja menerobos. Pagoda Roh telah bekerja sejak didirikan, tetapi mereka menjaga penggabungan roh terbatas pada jumlah tertentu. Ini adalah rencana yang telah dilakukan oleh level yang lebih tinggi dari Huo Yuhao dan Shrek. Setelah beberapa diskusi, hutan Stardo sangat luas, tetapi banyak monster roh memiliki umur panjang, dan ada sangat sedikit monster roh yang berada di akhir kehidupan mereka dan bersedia menjadi roh. Untuk saat ini, jumlah ini masih cukup besar, tetapi tingkat kegagalan pasti akan naik jika perpaduan dengan roh ini dibiarkan menyebar tanpa terkendali. Biji kini telah pergi dengan tergesa-gesa setelah mempelajari Bebe dan jiwa bela diri lainnya. Dia secara pribadi pergi untuk mencari monster roh yang cocok untuk Bebe dan yang lainnya, karena betapa pentingnya Huo Yuhao. Dan Huo Yuhao dan yang lainnya untuk sementara waktu tetap di Pagoda Roh. Gelombang pertama Mas Roh yang telah dilatih secara pribadi oleh Huo Yuhao datang untuk menyambutnya dan berbicara dengannya ketika mereka mengetahui bahwa dia ada di sini. Beberapa memanggilnya sebagai guru dan beberapa memanggilnya sebagai guru pagoda. Huo Yuhao sekarang memiliki gelar dan dia dikenal sebagai guru pagoda kehormatan Pagoda Roh. Tang Wutong telah menonton dengan dingin. Dari satu sisi, dia tidak berbicara dengan yang lain dan dia terlihat sangat dingin dari awal sampai akhir. Huo Yuhao menyapa dan berinteraksi dengan berbagai master roh, dan mereka semua mulai berbicara dengan Huo Yuhao tentang informasi dan pengetahuan tentang roh. Sejak Pagoda Roh didirikan, status guru roh ini telah meningkat pesat. Pagoda Roh belum dipromosikan, tetapi mereka sudah menikmati status yang sangat tinggi. Huo Yuhao adalah orang yang telah memberi mereka peningkatan status ini, dan karenanya tidak sulit untuk membayangkan betapa hormatnya mereka terhadapnya. Huo Yuhao membutuhkan waktu lebih dari 2 jam sebelum dia selesai berinteraksi dengan para guru roh itu. Biji belum kembali. Dia mungkin pergi agak jauh ke hutan Stardo untuk mencari monster roh. Bebe berkata, "Apakah kamu lelah, adik junior?" Pagoda Roh telah berkembang sangat cepat selama beberapa bulan, dan jika bukan karena Kekaisaran Ryu tiba-tiba melancarkan invasi, urusan dengan beberapa cabang itu akan selesai. Sayangnya, Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Tianhun mungkin tidak memiliki ruang atau waktu untuk itu sekarang. Cabang di Kekaisaran Doling telah didirikan dan mereka membangun Pagoda Roh mereka sendiri. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Semoga keberadaan Pagoda Roh akan mengurangi jumlah monster roh yang dibunuh oleh manusia. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan Kekaisaran Ryu mencapai tempat ini. Kalau tidak, semua upaya dan kesuksesan kita di masa lalu akan sia-sia." Tang Wutong sedang duduk tidak jauh dari Huo Yuhao dan tiba-tiba bertanya kepadanya, "Apa itu roh?" Huo Yuhao menjawab dengan kata-kata sederhana, "Roh adalah monster roh yang bersedia bergabung dengan seorang master roh dan mempertahankan kesadarannya. Jiwa monster roh ini dapat mempertahankan bagian tertentu dari kemampuan dan ingatan mereka. Bagi para monster roh yang mendekati akhir hidup mereka, mereka dapat menggunakan metode lain untuk terus hidup dalam tubuh master roh dan memperpanjang hidup mereka. Selain itu, ada kemungkinan sangat kecil bagi mereka dapat menemani master roh dan mencapai keabadian." Tang Wutong mengerutkan kening dan bertanya, "Keabadian? Bagaimana mungkin?" Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Jika master roh itu
dapat menembus penghalang limit Doulo, maka itu sangat mungkin. Mulut Tang Wutong berkedut dan dia berkata, "Kamu akan membutuhkan kursi ilahi untuk itu. Bagaimana bisa semudah itu?" Wo Yuha menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Kamu tahu tentang kursi ilahi, kursi dewa?" Tang Wutong terdengar sedikit bangga ketika dia berkata, "Tentu saja aku tahu. Aku..." Dia memulai kalimatnya tetapi trisula emas di dahinya yang tidak terlalu mencolok berkedip dan dia tanpa sadar berhenti berbicara. Tepat pada saat ini biji berjalan dari luar. Angsa Zamrud selalu anggun dan menawan kapanpun dan dimanapun dia berada. Ada senyum hangat dan samar di wajahnya yang cantik saat dia berkata, "Yu Hao dan kalian semua tolong ikuti aku. Kita akan pergi ke aula pemancar roh." Aula pemancar roh adalah tempat para guru roh menggabungkan roh dan formasi magis yang diwarisi oleh Wo Yu Hao dari penatua Yilai Kese didirikan di sana. Menggabungkan roh-roh di dalam aula pemancar atau transmisi roh tidak hanya akan melestarikan kekuatan jiwa guru roh, itu juga memungkinkan Mas Roh untuk mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan spiritual ketika bergabung dengan roh. Tingkat keberhasilan juga sangat ditingkatkan dan dengan biji di sekitar yang merupakan Raja Mons Roh yang tangguh dan mahir dalam penyembuhan, dia dapat menjamin bahwa Mons Roh yang sekarat itu akan hidup. Dengan sistem ini, selama kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan kontrak, tingkat keberhasilan penggabungan roh hampir 100%. Mereka sepertinya memasuki dunia emas ketika berjalan ke aula pemancar roh. Aula pemancar roh sangat luas, luasnya hampir 500 meter persegi dan tingginya 10 meter. Itu mengambil area pusat lantai kedua markas pagoda roh. Ada pola iblis emas sederhana yang terukir di dinding berbentuk segi 6. Lantai A adalah bagian yang paling mempesona dari aula. Pola setan di lantai disatukan dengan logam dan permata yang berbeda, yang semuanya memiliki karakteristik yang sama. Itu semua memiliki elemen cahaya. Kekuatan cahaya yang kuat menyerang indera mereka ketika melangkah ke aula pemancar roh. Bebe dan Tang Wutong memiliki reaksi terbesar. Tubuh Bebe bersinar dengan cahaya keemasan lembut saat proyeksi halus naga berkedip di belakangnya. Jiwa bela dirinya belum sepenuhnya berkembang menjadi naga suci bercahaya, tetapi sekarang lebih mudah baginya untuk menyalurkan kekuatan naga suci bercahayanya. Menurut perhitungan Bebe, setelah mendapatkan roh dan menjadi sagi jiwa bela dirinya kemungkinan akan menyelesaikan metamorfosis terakhirnya. Karena itu, ketika dia memilih rohnya, dia dengan tegas meminta biji untuk mencari monster yang memiliki darah naga dan elemen cahaya. Reaksi Tang Wutong tidak sejelas Bebe. Lapisan tipis cahaya keemasan berkedip halus di belakang punggungnya, seperti sayap emas telah muncul. Tidak ada pertanyaan bahwa ekspresinya dan Bebe sangat santai dan nyaman, dan ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka menikmati. Bebe melirik Wo Yu Hao dan berkata, "Adik kecil, formasi ajaib yang kamu buat ini cukup mistis dan ajaib, sangat padat dengan elemen cahaya. Jika aku bisa berkultivasi dalam lingkungan seperti ini, aku akan berkembang jauh lebih cepat dengan sedikit usaha." Tang Wutong melirik Wo Yu Hao karena terkejut. Dia tidak begitu percaya bahwa Wo Yu Hao adalah orang yang telah menciptakan formasi ajaib ini. Wo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu tidak mungkin, kakak tertua. Efek formasi magis ini mengesankan tetapi terlalu banyak menghabiskan sumber daya. Formasi berinteraksi dengan kekuatan matahari melalui bahan-bahan ini dan menyerap elemen cahaya dari sinar matahari dan menyimpannya. Elemen cahaya ini hanya digunakan untuk mengirim roh. Sekte Tang tidak memiliki kekayaan seperti itu sekarang, dan elemen cahaya ini akan dikonsumsi begitu digunakan. Formasi tidak dapat digunakan untuk kultivasi, atau itu akan sia-sia dan tidak berarti untuk menggabungkan roh." Bebe tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Ketika Sekte Tang memiliki kekayaan yang cukup, kita dapat membangun satu lagi di wilayah dalam Sekte Tang." Mereka menyaksikan apa yang terjadi di dalam pagoda roh saat mereka berbicara. Ada 3 monster besar bersujud di satu sisi tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka tampak seperti juga menikmati mandi di tempat yang dipenuhi dengan energi cahaya. Namun aura usia tua dan kelemahan mereka masih sangat jelas. Energi kehidupan mereka sangat lemah, ke titik di mana Bebe dan yang lainnya tidak memperhatikan kehadiran mereka ketika mereka berjalan ke aula pemancar roh. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.